Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan. Saya Pendeta Damayanto yang bertugas di Resort GKM Rumpudak. Pada hari ini ingin mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan yang berjudul Berpegang Teguh pada Pengharapan, dan nas menjadi dasar renungan kita pada hari ini, yaitu dari Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-20. Sebelum bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan ini, mari bersama kita bersatu di dalam doa. Allah Tuhan, Bapa kami yang di surga, terima kasih karena saat ini ya Tuhan kami masih ada sebagaimana kami ada, dan kami diberikan kesempatan untuk boleh bersama-sama merenungkan firman-Mu dan belajar dari bagian firman-Mu ini ya Tuhan. Urapi kami semua ya Tuhan, dan berkatilah kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-20. Saya bacakan demikian. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi, dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya yang mengakhiri segala bantahan. Karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu adalah sauq yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, berbicara masalah pengharapan, orang dapat berpegang teguh kepada pengharapannya ketika ia mengenal kepada siapa ia berharap dan apa yang menjadi harapannya. Karena itu akan menjadi alasan bagi dirinya untuk tetap teguh dalam pengharapan. Oleh sebab itu, yang penting dilakukan oleh orang-orang beriman adalah mengenal terlebih dahulu dengan baik siapa yang memberikan harapan dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara, surat Ibrani ini membahas atau menjelaskan tentang superioritas Allah di dalam Yesus Kristus atau keutamaan Yesus Kristus, dengan maksud supaya memberikan semangat kepada jemaat-jemaat Tuhan atau orang-orang Kristen yang mana mereka mengalami tekanan ataupun juga keputusasaan di dalam hidup mereka. Jadi dengan pengenalan yang baik akan Allah, akan Sang Pemberi harapan, maka ada semangat baru dalam menjalani kehidupan mereka masing-masing. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sang penulis dari kitab Ibrani ini menjelaskan bahwa Allah ketika ia berjanji dengan bersumpah kepada dirinya sendiri, dan tidak ada yang lebih tinggi daripada dirinya, dengan maksud supaya orang-orang yang mendengarkan ini yakin bahwa Tuhan tidak akan pernah berubah dalam setiap kehidupan manusia. Dalam kondisi apapun kehidupan manusia, dalam sesulit apapun, dalam tekanan seberat apapun, atau dalam keputusasaan sekalipun, Tuhan tidak pernah berubah dalam setiap kehidupan manusia. Dan janji Tuhan untuk keselamatan itu selalu terjadi dalam setiap kehidupan manusia. Yang terpenting adalah seperti yang dilakukan oleh Abraham dalam setiap kehidupan orang-orang yang percaya, khususnya pada saat itu untuk orang-orang Yahudi Kristen, mereka harus tetap bersabar dalam tekanan ataupun juga keputusasaan, karena mereka harus memikul salib mereka masing-masing dan percaya kepada Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seperti yang saya katakan di awal tadi bahwa ketika orang telah mengenal
tentang sang pemberi pengharapan atau mengenal pribadi sang pemberi harapan dalam kehidupannya, maka orang itu pasti akan yakin bahwa akan terus bertahan dalam setiap kehidupannya, sesulit dan seberat apapun itu. Sidang jemaat, Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini menguatkan orang-orang Kristen Yahudi dan juga kita semua sampai pada saat sekarang ini. Dan banyak sekali tekanan yang menghampiri kehidupan kita masing-masing. Ada banyak juga keputusasaan yang terjadi dalam setiap kehidupan kita masing-masing pribadi. Tetapi ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah tinggal diam. Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendirian dalam menjalani kehidupan ini. Tuhan selalu menggenapi janjinya. Dan ketika Tuhan berjanji dengan sumpah. Dan itu semua tidak akan pernah tidak digenapi oleh Tuhan. Selalu digenapi. Yang terpenting kita harus bersabar dalam menjalani kehidupan ini. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap orang memiliki harapan dalam kehidupan ini. Setiap orang memiliki impian dalam kehidupan ini. Dan untuk mencapainya, tidak jarang orang berani menanggung risiko. Tidak jarang orang juga berani menanggung beban berat. Dan tidak jarang juga orang harus berjuang keras. Dan mereka sanggup untuk berjuang asalkan mereka bisa mencapai harapan itu. Dan pastinya kita pun juga akan mampu melalui itu semua dalam menjalani kehidupan kita masing-masing pribadi ketika kita harus memikul salib dan menyangkal diri kita. Layaknya seperti kita memiliki cita-cita dalam kehidupan ini, kita akan mencapainya dengan kekuatan dan kemampuan kita dengan apapun juga caranya. Dengan demikian juga kita akan bertahan dalam iman pengharapan kita meskipun terkadang kita harus mengalami tekanan, terkadang kita harus mengalami penindasan, terkadang kita harus mengalami keputusasaan, tetapi Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendirian dalam menjalani hidup kita. Saudaraku, Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kesabaran kita adalah hal yang terpenting dalam setiap kehidupan kita untuk menjalani kehidupan ini. Tanpa adanya kesabaran, ketika kita menjalani kehidupan kita yang penuh dengan beban dan beratnya permasalahan, kita tidak akan pernah bisa bertahan. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, satu hal yang ingin saya katakan dan tegaskan untuk kita semua, keputusan untuk menjadi pengikut Kristus atau menjadi seorang Kristen, itu adalah keputusan kita sendiri. Tidak ada yang memaksakannya tentunya. Dan saya berharap bahwa ketika kita telah menyadari hal itu, berarti kita tahu konsekuensi yang harus kita alami dan jalani dalam menjalani kehidupan kita sebagai orang Kristen, yang mana kita harus memikul salib kita. Dan demikian juga kita harus tetap bertahan dalam iman kita, karena keputusan itu tentu didasari atas pemahaman bahwa kita memiliki pengharapan sesuai dengan janji Allah dalam setiap kehidupan kita masing-masing pribadi. Kiranya Tuhan senantiasa menolong kita dan memberkati kita untuk terus bertahan teguh di dalam pengharapan kita dan tidak akan pernah undur dan tidak akan pernah lemah dalam iman kita kepada Tuhan. Amin. Mari bersama kita bersatu di dalam doa. Maha besar Tuhan, terima kasih. Engkau adalah sumber pengharapan dalam setiap kehidupan kami. Engkau adalah sumber kekuatan dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau senantiasa ada untuk mengasihi, melawat, memberkati kami dalam kondisi apapun juga kehidupan kami ya Tuhan. Sesulit seberat apapun Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Pengharapan yang Engkau janjikan bagi kami tidak pernah berubah dan akan tergenapi sesuai dengan janji-Mu ya Tuhan. Dan yang terpenting bagi kami saat sekarang ini ya Tuhan, bersabar dalam pengharapan kami ya Tuhan. Ya Allah, kami dalam kerajaan surga ada begitu banyak permasalahan pergumulan yang terjadi dalam kehidupan kami, bahkan dunia ini ya Tuhan. Kami hanya bisa menyerahkan ini semua dalam tangan Tuhan, karena kami memiliki kemampuan yang terbatas untuk mengatasinya. Tetapi Tuhan memiliki kuasa yang tanpa batas untuk mengatasi dan menaklukkannya ya Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa kami memiliki Allah yang hebat, Allah yang kuat dan luar biasa dan maha dahsyat. Dengan demikian ya Tuhan, kami yakin dan percaya dengan sangat kuat dan teguh bahwa Tuhan itu senantiasa menolong kami dalam kondisi kami. Dan Tuhan senantiasa tidak akan pernah membiarkan kami terjatuh tersungkur tak berdaya selama-lamanya. Bahkan Engkau akan menatang kami ya Tuhan. Engkau akan membangkitkan kami, semangat kami akan dibangkitkan oleh Tuhan untuk menjalani kehidupan dan hari-hari kami ya Tuhan. Kami serahkan umat Tuhan, umat-umat Kristen-Mu ya Tuhan, dimanapun saja berada. Jemaat Tuhan yang berjuang
dalam menghadapi dan menjalani kehidupan ini ketika mereka mengalami penderitaan dan juga tekanan hidup. Biarlah semangat baru datang daripada Tuhan ketika mereka memahami bahwa Tuhan itu ada untuk mengasihi hidup mereka. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.